Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kolik dan teman-teman sekalian. Nama saya Salvani. Di sini saya ingin memaparkan materi terkait aplikasi pajak pertambahan nilai atas perkembangan e-commerce di Indonesia. Next. Bagian pertama adalah perkembangan e-commerce di Indonesia. Next. Definisi e-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan oleh konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan memberikan jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan. Next. Perkembangan e-commerce di Indonesia. Di Indonesia sendiri, e-commerce awalnya berkembang pada tahun 1994, di mana Indonet hadir sebagai internet service provider yang pertama. Pada tahun 2000-an, e-commerce terus bertumbuh yang umumnya situs jual beli produk, dan awal munculnya marketplace seperti tokobagus.com dan OLX hingga tahun 2010 adalah kehadiran Gojek di Indonesia yang menjadi terobosan mengenai besarnya dampak e-commerce di Indonesia. Pada tahun 2014 sendiri, Tokopedia berhasil menjadi penerima pertama investasi sebesar 1,2 triliun dari SIMI yang merupakan angka terbesar dalam sejarah e-commerce di Indonesia. Next. Total penjualan online di Indonesia dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan. Di 2016 sendiri, penjualan online berhasil meraih sebesar 4,49 miliar US dollar, di mana peluang bisnis e-commerce dilihat sangat besar dan cepat, dan potensi dan pemanfaatannya dalam kegiatan ekonomi menarik perhatian banyak pihak untuk melakukan investasi dalam jumlah angka yang fantastis. Next. Bagian kedua adalah aplikasi pajak pertambahan nilai atas e-commerce di Indonesia. Next. 3 tahapan dalam transaksi e-commerce. Yang pertama adalah ketika penyelenggara online marketplace menjual jasa penyediaan tempat atau waktu, serta media lain kepada merchant yang merupakan jasa kena pajak. Di tahapan kedua, saat merchant menjual barang kena pajak atau jasa kena pajak ke pembeli, online marketplace merchant akan memungut pajak pertambahan nilai dengan tarif 11%. Dan pada tahapan ketiga, saat penyerahan hasil penjualan, online marketplace harus memungut pajak pertambahan nilai dari online marketplace merchant. Next. Kesimpulannya adalah transaksi e-commerce dari tahun ke tahun terus meningkat, baik dari segi jumlah transaksi maupun besar nilainya transaksi. Perkembangan e-commerce di Indonesia dapat membawa pengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian. Namun, otoritas pajak mengalami kesulitan dalam memungut pajak karena disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain adalah kesulitan untuk mendeteksi terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, apalagi produk digital. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengatur regulasi terkait dengan transaksi digital. Salah satunya adalah dengan cara membentuk definisi atau batasan transaksi e-commerce, klasifikasi atau penggolongan transaksi, karakteristik barang dan jasa yang menjadi objek transaksi, serta metode identifikasi atau pengumpulan data identitas dan lokasi-lokasi dari pihak yang menggunakan transaksi, serta pengaturan yang terkait dengan transaksi e-commerce cross-border atau lintas negara, mekanisme dan prosedur pemungutan, penyetoran, pelaporan, pengawasan, dan penegakan hukum, serta hal-hal penting lainnya. Next. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih.